Kalau kita amalin nih sholawat fatih, kayak kebuka aja gitu jalannya. Kebuka jalannya buat kita yang tadinya susah buat sholat malam, jadi bisa sholat malam. Jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua kan baik-baik saja. Tenang, perlahan datang dalam setiap sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan bacain kisah-kisah yang luar biasa dari teman-teman para pecinta sholawat. Dan buat teman-teman kalau mau kirim testimoni, mau kirim kisahnya, langsung aja kirim ke sini. Yang mau beli tasbih yang aku pakai samaan, ini tasbihnya tuh Masya Allah ya teman-teman, harganya memang lumayan ya, di atas 100.000 tapi di bawah 200.000. Ada yang kadang-kadang 130, 140, 150 tergantung dari pas tokonya lagi sale. Nanti teman-teman bisa langsung klik di sini kalau mau beli. Satu tapi awet, itu menyenangkan, dan ini nggak gampang kepecet nol, baterainya juga awet ya. Oke, tanpa berlama-lama aku langsung aja akan bacain testimoninya. Ini yang pertama dari Ibu D. Halo Ibu D, salam kenal. Assalamualaikum Kamel, Waalaikumsalam, saya D. Ibu dari 3 orang anak. Saya single parent Kak Mel. Kak Mel, saya mau sedikit cerita tentang benar-benar keajaiban sholawat. Maaf ya Kak Mel kalau ceritanya sedikit panjang. Begini Kak Mel, sudah 5 tahun ini saya selalu baca sholawat Jibril, Munjiat, Adrikni. Tapi sudah 1 tahun ini saya selalu baca sholawat Adrikni dan Munjiat, dan ada aja kemudahan-kemudahan dari Allah untuk saya di saat kesusahan. Lebih seringnya masalah uang. Kemarin alhamdulillah anak saya dikasih nasi padang sama tante saya. Karena sebelumnya saya pernah bilang makan nasi padang kayaknya enak ya. Salah satunya pagi ini. Begini Kamel, kemarin sore uang saya sisa 5.000 lagi. Sedangkan beras habis, kebutuhan rumah yang lainnya pun benar-benar sudah habis. Ya Allah, saya bingung Kak Mel, besok anak-anak saya makan bagaimana? Sedangkan uang hanya sisa 5.000 lagi. Saya harus cari uang kemana? Saya pinjam sana sini, nggak ada satupun orang yang kasih pinjam Kak Mel. Mungkin kalau riba banyak orang yang nawarin. Saya pinjam bank keliling Kak Mel, tapi saya nggak mau Kak Mel. Saya nggak mau ambil riba lagi. Cakep Bu. Kemarin pada waktu sholat maghrib saya sholat sambil nangis Kak Mel. Saya benar-benar pasrah. Saya serahkan sama Allah karena Allah Maha Tahu besok bagaimana. Dari sholat maghrib saya baca sholawat Adrikni sambil nangis, sambil nunggu sholat isya saya lanjut baca sholawat Adrikni. Dan paginya saya sholat subuh, saya nangis lagi sambil baca sholawat Adrikni. Saya minta sama Allah, ya Allah saya minta uang 100.000 aja ya Allah untuk beli beras, kebutuhan rumah, untuk beli makan dan jajan anak. Setelah sholat subuh saya lihat jam di HP, ternyata ada WA dari teman sekolahnya anak saya yang saya nggak pernah komunikasi lagi sama beliau karena anak saya sudah pindah sekolah. Pas saya baca WA-nya, Masya Allah Kamil, alhamdulillah beliau mau kasih sedikit uang buat jajan anak saya dan beliau minta nomor rekening buat TF. Saya berpikir alhamdulillah kalau misalkan dikasih 50.000 juga pas, nggak lama dikasih 50.000 juga gitu ya. Pas nggak lama beliau sudah kirim, Masya Allah Kamel, beliau transfer 300.000. Saya langsung sujud syukur Kamel. Di saat saya benar-benar sedang susah sekali, saya minta sama Allah 100.000, tapi Allah kasih lebih, Allah kasih 300.000. Allah benar-benar maha baik Kamel. Di saat saya pinjam sana sini nggak ada yang ngasih, ternyata Allah sedang menyiapkan, mengirimkan pertolongan buat saya dari arah yang benar-benar nggak saya sangka Kamel. Maaf Kamel kalau ceritanya kepanjangan gitu ya. Masya Allah, the power of salawat Ibu D, semangat. Next ya, ujian kan akan selalu ada ya. Next akan begini lagi, akan ada lagi gitu, misalnya masalah-masalah, entah masalah yang berbeda atau masalah yang sama. Jangan cari selain Allah, jangan pernah mencari manusia. Kalau kita cari manusia, nanti pertolongan dari Allahnya agak lama gitu loh teman-teman. Misalnya nih, Allah udah mau ngasih pertolongan nih, tapi kitanya malah sibuk. Bukannya sibuk kita deketin Allah, bukannya sibuk kita baca sholawat, sibuk memohon sama Allah gitu ya, bangun malam, sholat duha, baca Quran. Kita malah sibuk kesana kemari cari pinjaman, nauzubillah. Ketika kita sibuk mencari selain Allah,
maka Allahnya ya udah, oh kalau kamu cari yang lain ya udah deh, nanti dulu aku. Ya, tapi kalau kita sibuk, kita nyari Allah, kita ngejar Allah, insya Allah udah mah kita nggak kecewa, ya. Ditambah lagi kita nggak malu. Kita cari manusia kalau dipinjemin, ya nggak, kalau diomongin. Mendingan mah mulai sekarang cari Allah aja. Cari. Biarin orang mah pada bilang gini, kok deketin Allah baca sholawat karena pengen duit ya, karena pengen dikasih duit sama Allah. Nggak apa-apa. Kita mintanya sama Allah dan itu nggak apa-apa. Daripada kita sibuk nyari manusia, sementara kita punya Allah yang maha kaya. Ya teman-teman ya, mulai sekarang bismillah kita cari Allah aja. Kita datangnya ke Allah aja. Biarin orang ngomong-ngomong apa, kita deketin Allah karena uang, karena duit, nggak apa-apa. Mereka yang ngomong juga nggak bisa bantu kita. Ya kan? Udah lanjutkan. Baca sholawat. Masya Allah, Ibu De butuh banget 100.000. Nangis mulu deketin Allah. Nangis mulu datang ke Allah. Ya Allah tolongin 100.000 aja ya Allah buat beli beras sama buat makan anak-anak. Besok anak-anak makan apa, tolongin ya Allah. Nah Masya Allahnya Ibu De memilih untuk tidak mengambil langkah yang salah, tidak memilih riba. Enggak, aku mau minta tolong sama Allah aja dan Allah menolong, dikasih 300.000 melalui orang lain, tetap melalui hambanya Allah, tapi bukan karena kita yang mohon-mohon, bukan kita yang sana sini minta tolong, enggak. Banyak juga yang komentar ya, nanya ke aku, Mbak Mel kenapa ya, aku udah baca sholawat, tapi kenapa malah hutang riba aku tambah banyak? Kenapa malah tambah banyak, tambah nambah utang aku? Nah itu tadi, ketika kita dihadapkan pada masalah, contohnya uang, gak punya uang buat beli beras, buat makan besok. Kita kan bisa memilih ya, kita mau ngutang lagi, kita mau ngeriba lagi, atau enggak. Kalau kita memilih untuk ngeriba lagi, ya jangan salahin sholawat. Jangan nyalain Allah. Itu kan kita yang memilih, kita yang ngelakuin. Ya kan? Ibu D memilih untuk enggak, aku enggak mau nambah riba. Itu bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Aku maunya ke Allah aja. Maka pertolongan Allah datang. Kalau teman-teman sekarang yang lagi nonton, lagi benar-benar udah terhimpit, udah bingung mesti gimana lagi, ayo kejar Allah, baca sholawat sebanyak-banyak. Ya terserah sholawat apa. Mau baca adrik nih, sholawat munjiat, sholawat fatih, nariyah, ibrahimiyah, semua sholawat bagus. Baca sebanyak-banyaknya. Bacalah pakai hati. Jangan sekedar banyak dan sekedar cepat, tapi pakai hati. Jangan sekedar sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Tolongin ya Allah. Hamba sedih ya Allah, tolongin ya Allah. Hamba minta tolong siapa lagi kalau bukan Engkau, tolongin ya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Cobain. Atau mau sambil baca munjiat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Cobain ya. Oke, aku akan bacain kisah berikutnya. Ibu D semangat. Semoga Allah selalu lancarin rezekinya ya. Kita doain sama-sama buat Ibu D. Semoga rezekinya lancar, dimudahkan selalu sama Allah. Anak-anak yang menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Semoga anak-anaknya sukses dunia akhirat. Amin. Lanjut ya, aku bacain kisah yang berikutnya. Ini dari Ibu D. Ini dari namanya, karena namanya nggak ditulis ya, dan aku potong juga nomornya, langsung aja aku baca. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Aku ini sangat bersyukur bisa tahu salawat munjiat berawal dari lihat Kak Mel di IG. Walau aku ini orang gaptek, munjiat sangat hebat, bisa menolong saya lagi kepepet, lagi buntu dengan segala permasalahan. Tapi keajaiban salawat munjiat, Masya Allah, aku sangat bersyukur sekarang bisa lebih tenang untuk menghadapi semua ini walaupun amanah-amanah saya belum terbayarkan. Semoga Allah mudahkan amanah-amanahnya lunas sampai ke akar-akarnya ya Mbak. Amin. Lanjut ya teman-teman, kita baca lagi. Ini dari Mbak siapa ya?
namanya juga aku potong ya. Nomor mbaknya kayak nggak ngasih nama, udah kita baca aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau ngucapin banyak-banyak terima kasih Kak Mel. Alhamdulillah setelah melihat viti-viti Kak Mel, saya tergerak mengamalkan sholawat munjiat dan berusaha menghafal dengan cara denger di YouTube sambil aktivitas di rumah. Setelah kurang lebih setahun mengamalkan, banyak keberkahan yang saya dapat. Hati lebih tenang, lembut, dan bonusnya anak dapat beasiswa full di KBTU. Hazatan, Masya Allah, hazaktan, Masya Allah, janji Allah itu nyata. Mudah-mudahan bisa istiqomah saya mengamalkannya Kak Mel, padahal saya baca munjiatnya cuma 7-11 kali setelah sholat, wajib maupun sunat. Tapi benar-benar luar biasa keberkahannya, terima kasih atas motivasinya, semoga menjadi ladang pahala kelak di yaumil akhir, amin teman-teman ya. Walaupun kita baca salawatnya nggak sampai ribuan, cuman 11 kali tiap habis sholat, insya Allah tetap bisa merubah keadaan, karena Allah itu senang sama hambanya yang istiqomah. Sholat malam cuman bisa 2 rakaat, tapi istiqomah sampai akhir hayat, Allah senang. Daripada kita sholat malam 8 rakaat, 12 rakaat, abis itu besoknya enggak, besoknya lagi enggak. Baca Quran 1 hari 1 juz, 2 juz, besok-besoknya enggak lagi. Baca Quran sehari 10 ayat, setiap abis sholat 2 ayat, tiap abis sholat 2 ayat, sehari 5 kali sholat udah 10 ayat. Kalau teman-teman sholat tahajud sama sholat duha ditambah lagi itu udah 14 ayat sehari. Sebulan udah berapa ayat? 10 hari udah 140 ayat. Iya teman-teman ya. Daripada nggak sama sekali, tapi kita istiqomah tuh. 2 ayat, 2 ayat, 2 ayat setiap habis sholat kita baca sampai akhir hayat. Itu Masya Allah teman-teman. Quran nggak pernah sepi di rumah kita baca terus. Hati kita tidak pernah kosong dari yang namanya baca Quran. Mulut kita tidak pernah lepas, tidak pernah berhenti membaca Quran. Setiap azan, setiap habis sholat baca Quran sampai akhir hayat. Insya Allah mata kita juga kita pakai buat ngaji. Terus insya Allah di hari tua matanya tetap jernih. Ya walaupun udah terlanjur ada minus kayak aku, ada minusnya, ada silindernya, tapi kita tetap masih bisa terang melihat gitu loh teman-teman. Kuping kita selalu dengerin bacaan Quran kita sendiri. Insya Allah kuping kita sampai akhir, sampai tua kita ya udah insya Allah umur panjang 60 tahun, 70 tahun. Nanti kalau aku udah 70 tahun, kalian 70 tahun, kita nonton udah nenek-nenekan ya. Udah nenek-nenek 70 tahun, masih sehat matanya nonton, masih seger pikirannya, telinganya, Masya Allah teman-teman. Ya istiqomah ya teman-teman ya. Bonusnya urusan-urusan dunia insya Allah dimudahin sama Allah. Kalau kita deketin Allah ya, insya Allah ketenangan hati kita dapat, semangat beribadah kita rasakan. Bonusnya urusan-urusan dunia kita sama Allah dipermudah itu. Masya Allah ya, luar biasa. Lanjut ya teman-teman, kita baca testimoni berikutnya. Ini dari di Instagram kayaknya ya. Kak, aku lagi nangis ini, Masya Allah baru setengah jam lalu aku WA-an sama suami ngomongin keuangan besok untuk makan, untuk jajan anak-anak. Sedangkan uang kita tinggal 50.000 lagi. Aku baca sholawat munjiat dan tiba-tiba banget suami WA ada transferan 1 juta ke rekening suamiku. Allahu Akbar, Allah benar-benar bantu kita Kak. Nangis banget ini Kak, jangan sebut namaku ya. Sumpah ini tangan gemeter banget sambil ngetiknya, tiba inget kakak. Kita baca sama-sama dulu yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha ilaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Jangan pernah lepas sholawat, karena itu bisa merubah hidup kita. Insya Allah dari yang susah pelan-pelan jadi bahagia. Insya Allah dari yang ngontrak pelan-pelan punya rumah cash gak pakai riba. Insya Allah yang tadinya nganggur jadi punya pekerjaan tetap.
Tuh, Masya Allah. Yang warungnya pada sepi, insya Allah jadi rame. Yang lagi pada sakit bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, insya Allah entar sembuh ama sehat terus, amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Deketin terus Allah yang maha kaya. Deketin terus Allah yang maha berkuasa atas segala-galanya. Siap-siap hidup kita berubah jadi lebih baik pelan-pelan. Orang kalau udah baca sholawat, azan belum sholat gelisah banget. Orang kalau udah istiqomah baca sholawat, abis ngomongin orang kan enak ya. Ngegibah tuh enak banget ya. Apalagi kita ketemu teman yang sefrekuensi ngomongin. Ngomongin bukan karena kita julid. Tuh orang ya, misalnya kita ngomongin si A nih ya. Si A nih nyebelin banget. Bikin kesel kita terus. Udah nyakitin kita, udah ngecewain kita. Ya udah bikin kita, udah nyolek kita gitu loh, si A nih. Kita ketemu temen nih sefrekuensi, ternyata teman kita juga sama dicolek nih sama si A nih. Emang usil nih si A. Akhirnya kan kita ngomongin, iya tahu mbak, si A ternyata gini. Oh ternyata kayak gini. Iya tahu, emang kata orang-orang tuh dia gini. Nah enak banget ya. Walaupun bukan ngejulit, ngomongnya nih ngomong fakta. Kata setan, udah gak apa-apa, itu kan fakta. Kamu kan disakitin, gak apa-apa ngomongin dia mah, orang kamu bukan julid, tetap aja. Nyesel hati. Ya Allah, mulut gampang banget sih ngomongin orang. Biar kata dia udah nyakitin kita, nyesel. Beneran nyesel udah ngomongin orang. Ya, itulah Masya Allah ketika kita sudah istiqomah bersolawat, deketin Allah, pelan-pelan kita jadi orang yang lebih baik dalam segi apapun. Pelan-pelan. Makanya jangan pernah tinggalin sholawat, karena sholawat itu bisa menjadi benteng diri kita. Ya teman-teman ya, baca terus sholawatnya. Terserah mau sholawat apa aja, semua sholawat bagus. Tapi satu tips dari aku, kalau teman-teman ngerasa susah bangun malam, kepengen bisa bangun malam, ya ini tips dari aku, ini yang aku rasain. Tapi aku nggak tahu sih akan ngefek juga ke kalian atau enggak. Baca sholawat Fatih. Kalau bisa sehari 100 kali. Kalau bisa sekali duduk, kalau nggak bisa nggak apa-apa sambil aktivitas. Atau 11 kali tiap habis sholat. Teman-teman insya Allah ya, kalau kita amalin nih sholawat Fatih, kayak kebuka aja gitu jalannya. Kebuka jalannya buat kita yang tadinya susah buat sholat malam, jadi bisa sholat malam. Dan membuka jalan-jalan yang lain, jalan rizki dan segala macam. Tapi kalau aku senangnya di sholawat Fatih ini, ketika aku baca sholawat Fatih, kayak aku jadi mudah untuk sholat malam. Gitu loh. Biasanya bangun malam bangun, pasti bangun gitu loh. Cuman kadang-kadang ngantuk berat, pikirannya entar dulu deh, selimutan sedikit lagi deh, entar dulu deh, rebahan lagi deh, tahu-tahu udah subuh. Tapi ketika sholawat Fatih dibaca, kayak kebuka aja gitu. Segala hal yang menghalangi kita, yang menutup kita, mungkin kita tertutup oleh bisikan-bisikan setan atau apapun itu yang menutup kita gitu kan. Oleh rasa kantuk, oleh rasa malas, kita tertutup oleh hal-hal negatif itu, tiba-tiba kebuka, cetek. Jadi sholat malam deh, cobain deh teman-teman ya, baca sholat Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Udah ada kok, kamu ketik aja salawat Fatih Meli Zarnilian muncul. Aku udah bikin yang 100-nya. Yang 100 kali salawat Fatih ya. Oke deh teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doain semoga teman-teman yang udah ngasih testimoni, yang udah kita baca sama-sama kisahnya, semoga menjadi inspirasi. Semoga rezeki mereka makin dilancarin sama Allah. Semoga teman-teman yang nonton, yang lagi pada putus asa, ada di titik terendah, insya Allah hari ini makin semangat baca salawat dan makin terbuka jalan-jalan kemudahan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua kan baik-baik saja. Tenang.